Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah. Sudah siap belajar? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita belajar tentang apa? Fungsi dan tugas manusia di muka bumi. Ya. Sebelum kita pembelajaran, sebelum ibu buka pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi sahri sadri wa yassirli amri wahlul lisani yafqahu qawli. Amin. Silakan salah seorang dari Ananda baca Al-Quran surat pendek saja. Siapa yang bisa? Ya. Saya, Bu. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tinin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Marilah pembelajaran kali ini. Pertama kali ibu absen. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Restu Oktaviani, Hadir, Bu. Razila Eva Yulianti, Hadir, Bu. Nagita. Hadir, Bu. Oke, siap semua. Baiklah, sekarang kita pelajari tentang fungsi dan tugas manusia di Muka muka bumi. bumi. Sudah ada yang tahu tentang materi kita kali ini? Belum, Bu. Nah, kita sekarang belajar tentang fungsi dan tugas manusia di muka bumi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa mampu membaca, surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Kemudian surat An-Nahl ayat 78. Membawa Al-Quran, Ananda? Silakan dibuka Al-Qurannya. Surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa mampu memahami isi kandungan dari surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14 dan surah An-Nahl ayat 78. Nah, silakan dibuka Al-Qur'annya, Nanda. Sudah semua? Sudah, Bu. Siapa yang bisa membacakan surat Al-Mu'minun ayat 12? Ya, Bu. Ya, silakan. Dengan artinya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tinin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makinin. Kemudian kami menjadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Ya, kita dulu. Nah, kemudian coba Nanda lihat itu surah Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 14. Yang mana itu artinya bisa dilihat dalam Qurannya. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Nah, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Nah,
Silakan didengarkan anak-anak, mau diperhatikan apa penjelasan dari ayat ini. Nah, Al-Mu'minun ini menerangkan tentang apa? Proses terjadinya penciptaan manusia yang sangat unik. Nah, manusia ini unik. Kenapa dibilang unik? Kenapa? Karena tercipta dari saripati. Nah, ya, bagus. Karena segumpal dan segumpal darah bisa jadi manusia yang sempurna seperti saat sekarang ini. Nah, kemudian kenapa manusia itu dikatakan unik? Ya karena memang manusia itu sama-sama memiliki mata, ya bukan? Sama-sama memiliki hidung, sama-sama memiliki bibir, sama-sama memiliki wajah, gitu kan? Tangan, kaki, dan begitu pun seterusnya. Namun tidak ada yang sama. Nah, itulah dikatakan manusia itu unik. Kemudian proses penciptaan manusia itu mulai dari unsur pertamanya, kemudian proses perkembangan dan pertumbuhan di dalam rahim sehingga menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Nah, tadi sudah kita bacakan surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Nah, yang mana pada ayat ini menjelaskan bahwasannya manusia itu diciptakan dari apa pertama? Dari saripati yang berasal dari tanah. Nah, bagus. Selanjutnya pada ayat 13 itu silakan dilihat artinya. Itu penjelasannya dengan kekuasaannya, artinya di sini dengan kekuasaan Allah. Nah, saripati yang berasal dari tanah itu dijadikannya menjadi apa? Nutfah. Tahu nutfah? Nah, kemudian saripati itu dijadikan nutfah. Nah, dari saripati tersebut dijadikan nutfah. Apa artinya nutfah? Supaya tahu. Nah, nutfah ini sama dengan air mani. Nah, di dalam istilah biologi, nah itu air mani seorang laki-laki disebut dengan apa? Sel sperma. Nah, ya, sel sperma. Dan kemudian air mani wanita disebut dengan sel telur atau ovum, itu di dalam istilah biologi. Nah, ketika keduanya bertemu dalam proses konsepsi atau pembuahan, maka kemudian tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu yang dinamakan dengan rahim seorang ibu. Maka kemudian akan membentuk dan kemudian menjadilah sebuah janin. Nah, dan janin melalui sembari berjalannya waktu dan beriringan berjalannya waktu, kemudian janin tersebut mulai berkembang. Nah, sampailah nanti pada masa 9 bulan atau masanya sudah tepat. Nah, maka kita akan terlahir ke dunia ini, akan menjadi seorang bayi. Nah, kemudian berjalannya waktu kita menjadi anak-anak, nah kemudian jadi remaja dan jadilah seperti saat sekarang memasuki usia remaja. Nah, itulah kemudian selanjutnya itu pada ayat 14. Nah, surat Al-Mu'minun ayat 14 itu menjelaskan bahwasannya ketika berada di dalam rahim seorang wanita tersebut selama kurun waktu tertentu 40 hari, nah kemudian nutfah atau air mani tersebut berkembang menjadi segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula, itu waktunya selama 40 hari juga, nah berubah menjadi segumpal daging. Nah, lalu kurun waktu tertentu juga itu selama 40 hari juga itu berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus dengan daging. Nah, begitulah kira-kira penciptaan atau proses terbentuknya seorang manusia. Nah, sampai sekarang sampai nanti masanya itu terlahirlah seorang manusia yang sempurna. Nah, begitulah dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya itu kita membahas surat An-Nahl. An-Nahl An-Nahl. ayat 7 adalah silakan dibuka Al-Qur'an yang ada.
78. Sudah? Nah, pada surat An-Nahl ayat 78 artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari peradabanmu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu Syukur. Tapi bersyukur. Itu Nah, adapun nilai-nilai atau aspek yang terkandung di dalam surat An-Nahl ayat 78 ini. Yang pertama itu bahwasanya kita itu dari perut seorang ibu, kita tidak memiliki apa-apa dan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberi kita seperti pendengaran, kemudian penglihatan, agar kita bersyukur. Untuk apa Allah memberi kita pendengaran? untuk mendengarkan perintahnya, Bu. Untuk mendengarkan perintahnya, Bos. Untuk apa Allah memberikan kita penglihatan, indera penglihat ataupun mata? Untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Mana untuk melihat perbuatan apa yang baik dan perbuatan apa yang buruk. Mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Kemudian Allah juga memberi kita akal dan nurani. Dalam pelajaran Al-Quran hadis ini, dalam kandungan surat An-Nahl ayat 78 ini, bahwasanya hati merupakan bagian yang terpenting dibandingkan dengan indera-indera lainnya. Kenapa demikian? Karena memang hati memiliki fungsi sebagai pembeda antara sesuatu yang baik dan yang buruk. Nah, oke. Sampai di sini anak ibu paham? Paham, Bu. Adapun, nah dari surat An-Nahl ini itu Allah memberi kita penglihatan, pendengaran, hati nurani agar kita bersyukur. Nah, dari sini, dari artinya ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya penglihatan dan pendengaran, kemudian hati yang Allah ciptakan, yang Allah berikan untuk kita, itu agar bisa kita gunakan dengan sebaiknya ataupun sesuai dengan fungsinya. Sebagaimana mata, indera penglihatan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melihat. Nah, gunakanlah itu untuk melihat hal yang baik-baik. Dan kemudian Allah memberi kita indera pendengaran untuk mendengar. Nah, gunakanlah sebaik mungkin indera pendengaran. Pakailah untuk mendengar yang baik-baik. Kemudian hati Allah memberi kita hati di mana titik dari segalanya. Inilah yang menjadi nanti pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sampai di sini anak ibu paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Siapa yang bisa jika anak ibu sudah paham, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita berarti? Ya, Bu. Ya, silakan. Dari yang Ibu terangkan tadi dapat saya simpulkan bahwasanya dalam surah Al-Mu'min ayat 12 sampai 14, di mana di sana Allah menjelaskan bahwa manusia itu tercipta dari segumpal daging yang pada mulanya berupa nutfah atau air mani, kemudian terjadilah pembuahan dari sel sperma atau sel telur yang sudah bertemu, lalu dari tahap ke tahap atau bulan ke bulan maka akan menjadi manusia yang utuh. Ya, gitu, Bu. Bagus ya. Silakan beri A+. Nah, jawabannya bagus. Silakan dicatat. Mari kita simpulkan pelajaran kali ini bahwasannya di dalam surat, sudah siap? Nah, bahwasannya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14 itu pada surat
Allah menjelaskan bahwasanya perkembangan dan pertumbuhan di dalam rahim sebelum. Pada ayat 12 Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Sudah selanjutnya pada ayat yang ke-13 dengan kekuasaannya saripati itu berubah menjadi air mani. Nah, mungkin terus selanjutnya itu surat An-Nahl 78. 78. Nah, pokok silakan dicatat pokok-pokok nilai-nilai atau nilai-nilai yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 78 meliputi 3 aspek. Di antaranya yaitu mengenai fitrah manusia dalam pembelajaran, kemudian potensi-potensi yang dimiliki manusia, dan kemudian konsekuensi syukur yang terkait dengan potensi-potensi tersebut. Nah, dan juga Allah memberi kita pendengaran, penglihatan, kemudian hati agar kita gunakan untuk sebaik mungkin Mungkin. dan kita juga bisa bersyukur. Nah, mungkin itu kesimpulan materi pada pembelajaran hari ini. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Paham, Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, ini mungkin sebelum kita tutup, marilah ibu ada kuis sedikit untuk anak-anak ibu. Silakan dicatat soalnya, kemudian dijawab dan dikumpulkan. Siap? Siap, Bu. Soal nomor 1. Jelaskanlah isi kandungan surat An-Nahl ayat 78. Udah, Bu. Yang kedua, jelaskanlah isi kandungan surat Al-Mu'minun ayat 13. Udah, Bu. Akan dijawab. Udah, Bu. Siap? Udah. Ya, kumpul. Nah, di sini nanti ibu tahu, ibu mengetahui sejauh mana kemampuan anaknya ibu memahami pembelajaran hari ini. Apakah paham atau tidak paham gitu. Nah, untuk selanjutnya itu silahkan anak ibu belajar di rumah. Mungkin Baik, Bu. hanya sekian pembelajaran kita kali ini. Terlebih dan terkurang ibu mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.